Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan, living in the God's will. Ya. Karena mengerti kehendak Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Kita melihat nats kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 17. Tolong monitor saya, kecilin sedikit di sini suara saya. Baik Bapak Ibu, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang siap katakan amin. Semangat ya. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara, Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi kata mengerti kehendak Tuhan. Artinya Tuhan mau, Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti, di pemandangan Tuhan dikatakan apa? Bodoh. Ya, jelas dikatakan kalau kita tidak mengerti, dikatakan bodoh, saudara. IQ boleh tinggi. IQ 111 sampai 120 itu termasuk tinggi. Lalu 121 sampai 130 itu superior. Di atas 131 itu termasuk jenius atau sangat superior. Gelar boleh banyak, saudara. Tetapi ketika tidak mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan bodoh. Ya. Karena itu saudara, mari kita belajar betapa pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Ya, saudara, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin, saudaraku. Dalam saudara mencari usaha atau pekerjaan, ketika saudara mencari jodoh, ketika saudara memulai satu usaha, saudara lakukan itu, minta tuntunan, belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya mendengar satu kesaksian bagaimana ada seorang anak Tuhan di tengah pandemi ini. Kalau saya menyaksikan di luar kota, di kota besar, banyak orang itu jual hotel, saudara. Tetapi anak Tuhan ini justru di masa pandemi dia bangun hotel. Lalu ketika sharing, berbincang-bincang, dan dia katakan bahwa setiap hari saya selalu menyediakan waktu untuk berdoa, bersaat teduh. Dan Tuhan itu tunjukkan, ketika Tuhan tuntun, nyatakan kehendaknya, dan langkah demi langkah, meskipun bukan berarti bebas hambatan, saudara. Banyak hal-hal yang menghalangi dalam proses itu, tetapi dia menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, sekali lagi saudara, penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Agar kita dipimpin oleh Tuhan, saudara. Tetapi yang lebih bahaya adalah ketika seseorang mengerti kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kita teringat satu contoh dalam Alkitab. Seorang bernama Yunus. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Yunus, saudara. Dia diperintahkan Tuhan ke kota Niniwe. Bangsa yang perlu mendengar pemberitaan firman. Tetapi Yunus dengan pikirannya, karena dia tidak suka dengan orang-orang Niniwe, akhirnya dia menolak dan dia pergi ke Tarsis, saudara. Apa yang terjadi? Yang tadi saya katakan,
Bahayanya kalau orang tahu kehendak Tuhan tetapi tidak melakukan. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Dan ujung-ujungnya, dengar baik-baik, dia kembali ke Niniwe. Ya, saudara, karena itu jangan lari dari panggilan. Saudara sebagai seorang pekerja, saudara sebagai seorang pengusaha, ya, berdoa dan ketika engkau mendapatkan tuntunan di sana, lakukan itu dengan segenap hatimu. Katakan amin, saudaraku. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Ketika ada orang juga yang mendapatkan tuntunan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Seperti yang saya pernah saksikan. Bagaimana dalam kondisi mencari pekerjaan di tengah tawaran yang begitu banyak dan menjanjikan. Tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, banyak orang itu tidak siap ketika dipanggil jadi hamba Tuhan. Pikiran yang pertama, seperti apa yang dulu saya dengar. Kamu jadi pendeta, mau makan apa? Jadi boksu itu bokek. Masa depanmu seperti apa? Dan yang membuat orang juga nggak berani melangkah menerima panggilan melayani itu apa, saudara? Karena tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Tanggung jawabnya besar. Bukan hanya kepada manusia, tetapi terlebih tanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang terutama. Ketika seorang hamba Tuhan melayani tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan, maka Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berkata, engkau lakukan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit, engkau bernubuat dan sebagainya, tetapi aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, saudara, ini bahaya sekali. Jadi hamba Tuhan juga itu serba salah, saudara. Saya pernah cerita toh. Ya, kadang-kadang apa yang dilakukan itu bisa jadi salah semua. Lakukan ini salah, tidak lakukan salah. Lakukan itu salah, tidak lakukan salah. Jadi pendeta yang mengajar jemaat untuk menabur, mengembalikan persepuluhan, bisa jadi salah, dianggap mata duitan. Tapi kalau enggak mengajar, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan orang juga bisa katakan, pendeta tetapi tidak punya keberanian memberitakan firman. Pendeta enggak nikah-nikah, enggak dapat jodoh, dibilang kurang beriman. Pendeta menikah dan anaknya banyak, dibilang tidak tahan nafsu. Ya, saudara, melayani Tuhan itu enggak mudah, saudaraku. Ya, enggak setiap orang siap untuk dikritik seperti itu. Tidak setiap orang siap untuk mendengar hal-hal yang demikian. Saudara, tetapi satu hal, perhatikan baik-baik. Jangan lari dari panggilan. Apapun panggilan saudara, pegang itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang pengusaha, jangan coba-coba jadi hamba Tuhan. Kalau itu bukan panggilanmu, engkau nggak akan kuat, saudara. Ya, sebaliknya. Kalau kita dipanggil melayani Tuhan, jangan coba-coba jadi pengusaha. Karena engkau gak akan berhasil. Ya, akan banyak masalah itu terjadi, saudaraku. Ya, karena itu banyak orang menyimpulkan, Pak, mengerti kehendak Tuhan itu gak mudah. Seperti orang isi teka-teki silang. Kadang banyak hal ya, dalam proses kita mengenal Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan itu macam-macam, lucu-lucu. Ada orang yang maaf terlalu ngeroh. Ya. Kalau dia mau beli mobil, Tuhan, aku mau beli mobil. Aku enggak tahu mesin. Aku enggak tahu keadaan mobil. Dalam perjalananku ke showroom, Tuhan bicara ya, lewat traffic light. Kalau traffic lightnya merah, berarti aku beli mobil warna merah. Kalau traffic lightnya hijau, berarti aku beli warna hijau. Kalau kuning berarti aku beli warna kuning. Aku percaya yang aku pilih itu sesuai dengan warna lampu. Mesinnya pasti bagus. Ternyata lewat traffic light lampunya mati. Nggak jadi beli mobil, saudaraku. Ya, loh ini terjadi, saudaraku. Tuhan, aku menantikan jodoh. Pokoknya ketika aku datang ke gereja, ya kalau di kota besar itu gereja itu kan banyak orang ya, saudaraku ya.
Ketika aku datang ke gereja, cewek pertama yang masuk ke pintu gerbang, itu adalah jodohku. Ternyata yang masuk pertama di pintu gerbang itu adalah ibu-ibu penjaga kantin, saudaraku. Karena dia harus siap-siap dulu, ya. Karena itu hati-hati, saudaraku, ya. Nah, saudara lihat, Tuhan ingin agar kita mengerti kehendaknya. Katakan amin, saudaraku. Ya, Tuhan itu mau saudara dan saya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara, berarti Tuhan akan buat sesuatu itu menjadi mudah untuk saudara dan saya mengerti kehendaknya. Betul tidak, saudara? Tuhan gak buat sesuatu yang sulit sampai saudara kebingungan. Ilustrasinya ginilah, Anda punya anak yang masih bertumbuh balita, katakan yang belum cukup besar gitu ya, masih kecil. Cara Anda ngomong sama dia supaya dia ngerti, Anda ngomongnya yang mudah atau dibikin sulit, saudara? Dibuat gampang atau susah? Halo? Tidak sesuai dengan yang hadir jawabannya. Kalau ngomong sama anak kecil, orang tua itu ngomongnya dibuat gampang atau dibuat susah? Iya, supaya anaknya ngerti, supaya anaknya mudeng. Ya, saudara, ini lihat, Tuhan itu ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Baca sekali lagi sama-sama, 2, 3. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Ada niat, ada kesungguhan, ada komitmen, maka Tuhan akan menunjukkan kehendaknya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara, ada 2 macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan Tuhan. Saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu. Ketetapan Tuhan itu apa, saudara? Mutlak, pasti terjadi, ya. Karena kedaulatan Tuhan, Tuhan yang menetapkan dan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara dilakukan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Saudara lahir di keluargamu, kenapa bukan di keluarga petinggi di Amerika? Ya. Kenapa saudara lahir di Indonesia, bahkan di Wonosobo? Kenapa enggak lahir di Singapura? Anda lahir dari suku Batak, Anda lahir dari latar belakang atau suku Tionghoa. Saudara, itu ketetapan Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang punya ketetapan dan kedaulatan, itu yang terbaik bagi kita. Kita harus mengucap syukur. Amin, saudaraku. Ya. Ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan dia berdoa sampai peluhnya berubah menjadi tetes darah. Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu, Bapa. Itu ketetapan Tuhan. Akhirnya memang cawan itu tidak bisa dilalukan. Dan Yesus harus tetap mengalami penderitaan. Yang kedua, keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu sifatnya relatif. Relatif itu apa, saudaraku? Bisa ya, bisa terjadi, bisa tidak. Tergantung apa? Ya, melibatkan tanggung jawab kita manusia. Ya, saudara, Tuhan melibatkan kita. Manusia memang punya free will, kehendak bebas. Perhatikan ini, saudara. Kita diciptakan itu bukan seperti robot. Tapi Tuhan ciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Kita boleh milih. Contoh, Tuhan menghendaki saudara berusia, hidup sampai usia 75 tahun. Oke? Tetapi ketika saudara ambil pisau dalam pergumulanmu dan kau potong nadi. Mati enggak? Mati, saudara. Naik ke gedung lantai 20. Jatuhkan dirimu dari lantai 20. Mati enggak? Apakah malaikatnya datang untuk menatang engkau dan berkata, belum 75 tahun, enggak jadi mati. Gitu, saudara. Ya, ingat kita hidup di bawah hukum alam juga, saudara. Jadi artinya Tuhan punya rencana, tetapi kita punya free will. Yang masih single, saya berdoa supaya Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup saudara dan kau mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Katakan amin. Wah, semua kok amin. Yang sudah punya suami istri jangan bilang amin. Enak aja ikut-ikut ya. Yang masih single katakan amin.
Wah, puji Tuhan, masih terdengar suaranya. Ya, yang masih single, firman Tuhan berkata apa, saudara? Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kamu harus jadi pasangan yang seiman, yang seimbang. Ya, saudara, kalau ada yang deketin, seiman, bolehlah kita akan pikirkan babak selanjutnya. Tapi kalau yang deketin tidak seiman, jangan coba-coba, saudara. Anda terima babak belur. Benar, karena Tuhan sudah kasih firman. Saya mau tanya, kalau ngotot, masih tetap bisa nikah enggak? Bisa, tetapi resiko tanggung sendiri, saudara. Kehendak Tuhan yang sempurna? Bukan. Karena itu bedakan anak-anak Tuhan. Dalam berbicara tentang kehendak Tuhan ini bedakan gini. Antara izin dengan lapor. Oke? Izin sama lapor sama Tuhan itu beda loh men. Beda. Tanpa sadar kita itu ngaku anak Tuhan, tapi kalau doa itu cuman lapor. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, aku mau gini, aku mau gitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kayak Doraemon, saudara. Ingin itu banyak sekali. Ya, jangan cuman lapor, tetapi minta izin sama Tuhan. Amin, saudaraku. Masih tetap bersemangat? Oh haleluya, apalagi tadi ya yang jomblo-jomblo tetap semangat. Saudara cepat ya, apa kehendak Tuhan bagi kita dengan cepat? Yang pertama jelas, kita diselamatkan. Saudara, tapi sekali lagi perlu ada respon dari kita. Ya. Kalau Tuhan mau kita diselamatkan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak jadi jemaat yang berkomitmen, nggak jadi jemaat yang setia dengan Tuhan, tidak bisa. Saudara, saya sedang membuat satu mekanisme memikirkan. Saya itu ingin tahu jemaat yang komitmen itu berapa banyak, saudara. Supaya jangan sampai Anda tidak pernah aktif di gereja, tetapi Anda masih menganggap dirimu itu jemaat atau anggota HOG. Kalau sampai ada apa-apa terjadi, yang melayani siapa? Gak ada orang ya. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi, yang melayani siapa? Tetapi dalam perjalanan kekristenannya, kadang-kadang kita nggak mau aktif. Kita nggak mau terlibat di goal. Kayak nggak butuh gitu loh saudara. Tetapi nanti kalau ada sesuatu butuh. Ya, saudara, nanti saya akan berkoordinasi dengan Gembala Kul. Yang sudah onsite oke. Yang masih online, saya ingin tahu benar-benar ibadah online enggak? Benar-benar ngikuti channel YouTube HOG enggak? Kalau mengaku keluarga atau jemaat HOG, Anda harus punya komitmen kepada gereja ini, saudara. Ya, ini keluarga kita, keluarga saudara. Ayo jadi jemaat yang sungguh-sungguh dan yang setia. Kehendak Tuhan kita diselamatkan. Kehendak Tuhan kita hidup kudus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, di tahun integritas ini Tuhan katakan, aku ingin engkau hidup kudus. Dengar saudara, ya, kehendak Tuhan kita hidup kudus. Lalu apalagi kehendak Tuhan kita memiliki karakter Kristus. Integritas artinya kita belajar dari Yesus, the man of integrity. Bapak rohani kita Pak Niko selalu katakan, Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam hal integritas. The man of integrity. Ya, di tahun integritas ini saudara, tangkap kehendak Tuhan untuk kita memiliki karakter Kristus. Amin saudaraku. Ya, kita sungguh-sungguh diubahkan. Kita sungguh-sungguh siap disempurnakan. Kita nggak jadi jemaat yang angel digembalakan, yang angel dikandani, saudara. Beberapa waktu yang lalu kan saya bilang, jangan jadi jemaat yang sakarepe dewek, saudara. Oke, ya, saudara,
Nggak usah doa gini, kira-kira minggu ini aku ke gereja apa enggak ya? Lah udah jelas ada di firman kok. Ibrani 10 ayat ke-25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau gitu nggak usah doa, saudara. Anda disakiti, Anda dirugikan atau ditipu. Sharing di kul, kira-kira aku balas nggak ya? Lah gitu nggak usah nanya, saudara. Firman Tuhan kan bilang ampuni. Firman Tuhan bilang lepaskan pengampunan, kasihi musuhmu. Ya, jangan jadi orang yang suka komplain, kritik sana, kritik sini. Ya, jangan ada Mr. Komplain atau Mrs. Komplain di tempat ini, saudara. Wah, semangat sekali Ibu amennya ya. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, saudara. Lihat. Kehendak Tuhan bagi kita memenangkan jiwa dan memuridkan. Katakan sekali lagi, 2, 3. Memenangkan jiwa dan memuridkan. Saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 ini amanat agung. Bilang kanan kiri, amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan terangkat, Tuhan itu kasih amanat agung. Jadi artinya ini final. Artinya ini adalah satu amanat yang Tuhan berikan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Ya. Memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dan memuridkan. Saudara, di ruangan ini ada satu jiwa yang hadir saat ini. Karena beberapa tahun yang lalu saya memberitakan Injil ketika saya ada di Jogja. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, anak Tuhan, orang Kristen yang tidak memberitakan Injil dan tidak memuridkan, dia adalah seorang pengangguran, saudara. Benar. Karena Tuhan bilang, muridkan, beritakan Injil, muridkan. Kalau kita nggak lakukan amanat agung, berarti di hadapan Tuhan, kita itu pengangguran, saudara. Meskipun engkau punya pekerjaan, meskipun engkau sibuk dengan urusanmu, tetapi engkau tidak memperhatikan amanat agung Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, jangan jadi pengangguran. Ya, bilang sama dirimu sendiri, aku tidak mau jadi pengangguran. Amin, saudaraku. Gunakan setiap kesempatan. Ya, dalam setiap acara. Ya, di sini ada keluarga dari Ibu Ruth Siti Rohayah, ya, ada Pak Wira, juga ada keluarga. Setiap kesempatan, ketika firman disampaikan, saya percaya itu kesempatan untuk orang-orang mendengar berita Injil, saudara. Ya, banyak orang kemarin ketika kita lakukan acara pemberangkatan dan pemakaman, orang-orang yang masih di luar Kristus, tetapi saya bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan. Saya beritakan Injil, saya beritakan nama Yesus, dan pegang janji Tuhan yang tertabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, kadang orang stres mau nginjil tuh gini loh, karena mikir, engkau nek barengene piye, engkau piye, DN sampai percaya, sampai ke gereja dan selanjutnya. Enggak usah pikirin, itu bukan bagian saudara dan saya. Bagian kita cuman menabur benih firman. Amin, saudaraku. Ya. Kalau saudara percaya bahwa di kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Kalau saudara yakin percaya dengan imanmu ini, engkau pasti memberitakan Injil. Karena Anda tidak mau orang-orang yang lain itu binasa. Mulailah dengan keluarga terdekat saudara. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh. Orang-orang masih jauh dari Tuhan. Mereka tanpa Yesus mereka binasa, saudara. Ini kehendak Tuhan. Kita tidak usah tanya lagi. Untuk kita memenangkan jiwa. Memberitakan Injil dan kita memuridkan. Saudara, cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Saya memberikan beberapa step yang sederhana. Dan saudara renungkan, tangkap ini baik-baik ya. Karena kadang ada orang nanya, Pak, caranya dengar Tuhan, tahu kehendak Tuhan itu gimana? Lah ini saudara. Yang pertama, melalui Alkitab atau firman Tuhan.
Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Alkitab ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, orang yang akrab dengan firman, orang yang membaca Alkitab, orang yang selalu mendengar firman, setiap hari tidak hanya makan makanan jasmani, tapi menerima makanan rohani, saudara. Maka ia akan mendapatkan wisdom, artinya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara, akal budi orang itu akan diterangi oleh Roh Kudus. Ya, hidupnya akan selaras dengan kehendaknya. Seorang istri kalau dia bergaul akrab dengan firman, dia mengerti. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Itu firman Tuhan katakan. Jangan sampai ada istri yang melenceng keluar dari firman, akhirnya keluarganya jadi berantakan. Suami itu harusnya panglima dalam keluarga, pemimpin. Istrinya gak mau kalah, saya pang 6 Pak. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan dia pernah berkata, saya percaya Allah itu masih bisa berbicara kepada kita masa kini. Artinya memberikan impresi ya dalam hati nurani, pengertian atau secara audible berbicara di telinga. Dia katakan, saya percaya Allah masih bisa berbicara kepada kita masa kini. Tetapi saya menerima Alkitab sebagai suara Allah yang lebih jelas. Kan dikatakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Allah telah berbicara, dicatat, dirangkum oleh hamba-hambanya, oleh nabi-nabinya. Dan melewati proses sampai akhirnya jadilah Alkitab yang di tangan kita, saudara. Karena itu saudara, bergaulah akrab dengan firman Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika saudara dan saya, hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dengar baik-baik, maka kita akan menjadi pribadi yang mengerti kehendak Allah. Karena apa saudara? Hasrat, keinginan kita itu diterangi oleh firman. Orang yang diterangi oleh firman Tuhan, yang akrab dengan firman Tuhan, dia tidak akan menjadi manusia yang ngeroh atau yang aneh-aneh. Saya itu dekat sama Tuhan. Setiap apa-apa saya tanya Tuhan. Hari ini saya juga tanya Tuhan. Tuhan, kira-kira hari ini makan apa ya? Kira-kira hari ini aku makan apa ya? Aku hari ini makan di restoran mana ya? Makan daging atau makan lotek? Ada enggak yang kayak gitu? Orang Kristen ada enggak yang kayak gitu? Banyak saudara. Bukan rohani tapi ngeroh. Tuhan, aku hari ini pakai baju apa? Baju kuning apa baju warna biru? Tuhan jawab gini, pilih aja sendiri, yang penting kamu pakai baju. Ya toh saudara. Saudara saya kasih contoh ya, bayangkan gini loh. Anak usia 4 tahun, ya, mungkin masih tanya, mami pakai baju apa? Ya kamu pilih rok itu tuh yang ada pita merahnya. Wah, 4 tahun. Tapi kalau sudah 34 tahun, masih nanya, mami aku pakai baju apa ya? 4 tahun menggemaskan saudara. 34 tahun kayak gitu mengenaskan saudara. Ngerti saudara? Ya, belajar saudaraku. Ada orang yang selalu berkata, aku itu apa-apa tanya Tuhan. Hal kecil-kecil tanya Tuhan. Rohani enggak? Saya jawab enggak. Kenapa? Tuhan itu sudah kasih kepada kita akal budi. Ya, akal budi yang diterangi oleh firman. Ketika kita bergaul dengan firman, diterangi, dikuduskan oleh firman. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ada orang buka rumah makan,
undang pendeta berdoa, undang teman-teman saudara seiman datang ditraktir semua. Wah, makannya banyak lagi. Setelah berjalan 2-3 bulan ternyata sepi sekali. Dan kemungkinan bisa tutup. Langsung dia berkata, pendetanya kurang sakti. Padahal udah syukuran, makannya banyak lagi Pak pendetanya. Itu bukan jemaat sini ya. Bukan yang lagi ngomongin Pak Andi makannya banyak. Karena sekarang saya makannya sedikit. Terbukti dari penampilan saya. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya, jangan bilang gitu. Ternyata kenapa sepi? Lah memang masakannya kurang enak saudara. Ngerti saudara? Biarin rohani, biarin saudara orang Kristen, biarin di rumah makanmu dipasang fotonya Yesus. Orang cari makan itu enggak nanya, ini Kristen enggak? Gitu. Orang cari makan itu cari yang nikmat, yang enak, yang pelayanannya bagus. Lah ini bagian akal budi yang diterangi oleh Roh Kudus. Ada akal budi yang kita gunakan, tetapi yang diterangi oleh firman. Aminnya cuma 10%. Diterangi oleh firman 50%. Ya. Kalau enggak baca Alkitab, kurang dengar firman, akal budinya belum diterangi oleh firman, enggak ngerti, enggak mudeng saudara. Ada yang ngeroh banget gitu loh. TV rusak, gambarnya gitu. Dalam nama Yesus. Terang. Padahal antenanya copot. Apa Anda berdoa, ketika aku menumpangkan tangan atas TV yang buras, maka TV itu akan sembuh? Ada ayatnya? Ternyata antenanya copot, cek dulu antenanya. Ya, jangan-jangan ada masalah. Tuhan itu kasih akal budi. Tuhan mau kita rohani, bukan Tuhan mau kita itu ngeroh, saudaraku. Karena Alkitab, firman yang menerangi kehidupan kita. Tuhan bisa bicara dengan kita, menyatakan kehendaknya melalui 2-3 kesempatan yang terbuka. Ya, mau buka usaha mungkin modal saudara terbatas, bisnis apa ya, sudah doa, ternyata tiba-tiba ketemu dengan teman lama dan katakan aku sekarang impor barang ini loh, dan aku sekarang lagi cari distributor di setiap kota-kota. Kalau kamu mau, kamu gak perlu modal besar, aku support barang dan kamu dapat sekian persen, kesempatan yang terbuka. Apakah itu bisa menjadi tanda kalau itu adalah kehendak Tuhan? Kalau pintu yang tertutup, apakah itu juga bisa jadi sinyal kalau itu bukan kehendak Tuhan? Bisa. Ya. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Watchmeni, dia punya satu quote. Good is not always God's will, but God's will is always good. Sesuatu yang baik tidak selalu itu adalah kehendak Tuhan. Sepertinya sesuatu yang baik diterima secara pendapat manusia, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Contoh dalam Alkitab, saudara masih ingat cerita bagaimana ketika Paulus akan memberitakan Injil di Asia, ya? Dia ke Galatia, dia ke Bitinia, itu daerah Asia. Tuhan melarang Paulus memberitakan Injil ke Asia. Loh, memberitakan Injil itu kan baik, kok dilarang? Tetapi saudara, Tuhan buka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di Makedonia, yaitu di daerah Eropa. Sampai akhirnya saudara, ya, saudara lihat pada ayat yang ke-10 yang saya kasih highlight warna merah. Dilarang, lalu ketika tidur Paulus mendapat penglihatan, ada orang Makedonia manggil-manggil. Dan ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, perhatikan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, lihat nih ya, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Artinya apa saudaraku? Mereka menarik kesimpulan artinya menggunakan akal budi mereka yang diterangi oleh Alkitab, yaitu firman Allah.
yang telah dikuduskan oleh firman Allah. Hasilnya apa? Makedonia berbicara daerah Eropa. Semua orang di sana waktu itu mereka menerima Yesus dan menjadi Kristen. Sak kaisar-kaisarnya jadi Kristen, saudara. Saudara, tetap cek, cross check dengan Alkitab, saudara. Pintu terbuka ini, Pak, aku menunggu pekerjaan. Apa? Jadi agen judi bola. Cocok enggak sama Alkitab? Jangan bilang ini kesempatan terbuka. Kemarin Pak Andi poinnya kedua kan pintu terbuka. Pintu terbuka. Cocokkan dengan Alkitab. Boleh enggak? Melanggar enggak? Ya. Jadi jangan sakarepe dewek, saudaraku. Ya. Jangan jadi orang yang roh, tapi jadi orang yang rohani sesuai dengan firman. Yang ketiga, cara Tuhan menyatakan kehendaknya melalui nasihat orang lain. Ini terungkap lewat peristiwa ketika suatu kali Musa itu kewalahan untuk mengkonseling atau melayani orang Israel, saudara. Dan datanglah Yitro. Yitro itu mertua Musa. Jadi saudara, Yitro menasehati Musa. Kamu kalau kayak gini terus kamu kepayahan. Kamu harus buat pemimpin 10 orang. Di atasnya itu buat pemimpin 100 orang. Buat pemimpin 1000 orang. Ya seperti kita praktekkan di gereja kita. Ada komsel, ada kul. Ya, nanti orang ini bisa datang kepada para pemimpin ini. Tuhan bisa berbicara lewat pemimpin-pemimpin. Lewat gembala saudara, lewat gembalakul saudara. Tuhan bisa memberikan nasihat lewat orang-orang yang dewasa rohani. Yang bisa mengarahkan. Musa mendengar nasihat dari mertuanya. Berarti saudara, Tuhan bisa pakai mertua saudara untuk memberikan nasihat kepada saudara. Hidup mertua saudara. Yang terakhir, saya ngebut ya saudaraku. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat damai sejahtera di dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, ternyata kata memerintah dalam bahasa Yunaninya itu artinya itu menjadi wasit. Wasit itu gini loh saudara, kalau dalam pertandingan ya, wasit itu yang menentukan masuk, keluar, in, out. Jadi yang menentukan. Jadi salah satu indikator apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, itu adalah melalui damai sejahtera. Tetap berpatokan kepada Alkitab. Ya, saudara uji lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kalau saudara masih bimbang. Dalam masa seperti ini mungkin ada saudara yang mau memulai usaha, mau memulai satu langkah pekerjaan dan sebagainya. Uji lagi. Apakah yang saudara lakukan itu dilarang oleh Alkitab? Kayak tadi toh, judi bola kayak gitu kan. Ya, atau ini pintu terbuka Pak, apa? Aku jadi ini Pak, jadi distributor minuman keras. Wah misalnya kayak gitu. Itu bukan pintu terbuka yang dari Tuhan itu saudara. Bikin orang mabok saudaraku ya. Bikin orang akhirnya jadi terikat dan sebagainya. Lalu cek lagi apakah memuliakan Tuhan. Jadi jangan ada yang tanya lagi masalah rokok. Rokok itu kan gak dilarang oleh Alkitab. Mana ayatnya? Ya memang tulisan dilarang merokok adanya di pom bensin saudara. Ya, tetapi Alkitab jelas bilang tubuhmu bait Roh Kudus. Barang siapa binasakan bait Roh Kudus, Allah akan membinasakan engkau. Jika seorang tahu apa yang baik yang harus ia lakukan tapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Tanya sama dokter yang merokok sekalipun, apakah merokok baik bagi kesehatan? Dia tetap menjawab tidak baik bagi kesehatan. Ya. Jadi jangan kita berdebat dengan firman saudara. Pertanyaan kedua, memuliakan Tuhan enggak? Membuat kita bertumbuh enggak secara kerohanian? Ini masih cerita tentang jodoh ya. Wah hari ini kok Pak Andi banyak bicara tentang jodoh ya. Misalnya ada 3 orang pemuda datang kepadamu. Yang 2 orang seiman, yang 1 tidak seiman. Jelas, yang 1 masuk kotak. Ngerti saudara? Yang 2 pikirkan baik-baik. Gimana dua-duanya kerohanian? Ya dua-duanya Kristen sih.
tetapi sungguh-sungguh enggak membuat rohanimu bertumbuh enggak? Yang satunya ini ya jarang ke gereja, oh tidak ada harapan saudara. Jangan lanjutkan itu. Daripada engkau babak belur saudara. Ya, saya kemarin mendengar satu quotes, ya, lebih baik ditertawakan meskipun belum menikah daripada setelah menikah tidak bisa tertawa. Itu quotes yang ampuh sekali saudaraku ya, benar. Dalam bimbingan menikah saya selalu bilang gini, Anda itu nikah supaya bahagia, ya toh? Jangan berpikir gini loh, aku nikah nanti langsung otomatis bahagia. Oh nehi merekete saudara. Kalau mau bahagia kuncinya gini, lihat ya. Calon suami atau pria secara pribadi harus bahagia dulu di dalam Tuhan. Wanitanya juga harus jadi orang yang bahagia dulu. Orang yang bahagia dengan orang yang bahagia menikah, mereka berbahagia. Tidak bisa otomatis nanti kalau aku sudah menikah, aku pasti bahagia. Tergantung. Kalau engkau salah pilih saudara. Bukan tulang rusuk tapi tulang rusak. Ya nggak bahagia saudara. Ya garis bawahi ini saudara. Yang satu nggak sungguh-sungguh si om. Yang satu nggak sungguh-sungguh si pak. Yang satu nggak sungguh-sungguh si ibu. Ya udah jangan. Itu nggak membuat rohanimu bertumbuh. Pilih yang sungguh-sungguh, pilih yang seiman, pilih yang seimbang. Tapi kok gak sesuai dengan kriteria saya. Lah kriteriamu apa kriteria Tuhan? Nah ini ya saudara. Keinginan Tuhan yang terbaik. Tapi kalau kita ngeyel, bisa enggak? Bisa. Kehendak Tuhan yang sempurna? Bukan. Resiko tanggung sendiri. Tuhan rindu kita menjadi umat Tuhan yang bertumbuh. Saudara, satu kesimpulan yang terakhir. Saudara ngerti kehendak Tuhan, melangkah dengan iman, katakan amin. Karena mujizat itu akan terjadi ketika saudara itu melangkah dalam kehendak Tuhan. Selamat melangkah, selamat hidup dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu orang pun yang keluar dari kehendak Tuhan. Belajar, renungkan kembali firman ini, renungkan juga dalam setiap kul-kul yang ada, ya, aplikasikan itu dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua. Maka kita akan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara.